Baik, kembali lagi di Lantang, obrolan bersama Bentang. Kali ini saya mau diskusi atau membahas buku yang tengah saya pegang ini. Ini judulnya kalau teman-teman di Bentang itu menyingkatnya dengan Wita-Witar karena panjang banget. Tapi kalau dibaca keseluruhan judulnya, ini adalah What I Talk About When I Talk About Running, yang ditulis oleh Haruki Murakami. Nah, Haruki Murakami ini sebenarnya kalau teman-teman tahu, eh, itu punya sejarah yang menarik yang ada hubungannya dengan menulis, karena dia sendiri mengakui bahwa sebelum menjadi penulis sebetulnya Haruki adalah seorang pelari. Nah, hebatnya lagi larinya adalah lari ultra. Nah, ini nanti yang kira-kira akan mulai mempengaruhi hal-hal yang akan saya lakukan di kemudian hari. Nah, saya membaca buku ini sudah cukup lama. Saya ingat mungkin sekitar tahun 2010 atau 2011 ya. Jadi ini salah satu buku non fiksi Haruki Murakami yang saya baca, karena di luar itu kan buku fiksinya sangat banyak gitu. Kafka on the Shore, IQ 84 dan seterusnya. Dan buku ini langsung menarik perhatian karena tidak biasa gitu. Premis yang dibangun oleh buku ini sederhana saja. Pembacanya yang sesungguhnya banyak membaca karya fiksi mulai bertanya kepada Haruki itu, kira-kira apa sih yang kamu pikirkan ketika sedang berlari? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka dia menulis What I Talk About When I Talk About Running. Dan hasilnya memang luar biasa. Ketika Anda membaca buku ini, kita tidak sedang diajarkan core strength misalnya begitu ya, bagaimana melatih core kita untuk bisa berlari secara konsisten, kuat otot-ototnya sehingga bisa ikut ultramaraton. Tidak, bukan itu yang disampaikan Haruki. Tetapi sebenarnya hal-hal yang kemudian menjadi nilai-nilai yang kalau buat saya sih jadi lebih filosofis gitu ya. Karena banyak hal yang dilakukan ketika sedang berlari itu menyerupai kegiatan meditasi atau meditatif begitu. Nah, what I talk about when I talk about running itu kalau Anda baca pengantarnya pertama itu pasti ada salah satu quote yang kira-kira menjadi kunci dari keseluruhan buku ini. Meskipun kutipan ini dia dengar dari pelari lainnya, tapi kemudian dia tuliskan secara verbatim, bunyinya kira-kira begini. Uh, dia mendengar wawancara pelari ultra, dan di wawancara itu setiap orang ditanya, apa sih mantra yang bisa membuat setiap orang ini, setiap pelari ini, pelari ultra ini bertahan melewati puluhan bahkan sampai 100 kilometer yang nanti akan diikuti penulis di dalam hal ini Haruki Murakami di Danau Saroma di Hokkaido. Nah, salah satu yang membekas yang disampaikan dan dicatat oleh Haruki Murakami dan kemudian membekas juga dan jadi satu kutipan yang sering saya sampaikan itu adalah pain is inevitable, suffering is optional. Jadi ada satu pelari maraton yang ketika dia mulai merasakan sekujur ototnya sakit itu, dia berulang-ulang membaca mantra itu. Pain is inevitable, suffering is optional, terus begitu. Ya. Yang artinya kira-kira rasa sakit itu memang tak tertahankan, tak terhindarkan. Tapi kan penderitaan soal pilihan, gitu. Nah, jadi di sini si pelari itu dengan mantra itu berusaha agar tubuhnya terus kuat gitu dan menyelesaikan balapan atau menyelesaikan rute secara keseluruhan. Nah, itu yang betul-betul ditangkap dan kemudian menjadi satu semangat
bagaimana Haruki Murakami sekitar tahun 2007 itu kemudian memulai perjalanan ultramaratonnya di Danau Saroma di Hokkaido. Ya. Dan seperti halnya pelari-pelari lainnya yang apa menghadapi batas-batas endurance yang sangat menantang, ya. Di buku ini diceritakan bagaimana dia melewati 42 kilometer pertama, 50 kilometer kemudian, atau di KM 50 otot-ototnya sudah mulai mengejang dan seterusnya. Dan mantra yang tadi itu, pain is inevitable, suffering is optional, itu jadi terngiang-ngiang gitu. Meskipun dia mengubahnya sedikit menjadi ya kira-kira aku ini mesin gitu. Mesin tidak merasakan apapun gitu ya, dan terus berlari sampai kilometer 100. Nah, tapi yang mau saya sampaikan di sini adalah eh, bagaimana perseverance itu, eh, keteguhan gitu ya, ketangguhan mental itu dapat menyelesaikan situasi yang bahkan paling menyakitkan sekalipun gitu. Dan fisik itu bisa di-challenge, bisa ditantang untuk batas-batas tertentu, dan dia atau fisik kita ini bisa beradaptasi terhadap kesulitan-kesulitan yang sifatnya sangat teknikal gitu ya. Kalau Anda pernah berlari 5 kilo, kemudian 10 kilo, 15 kilo, 20 kilo, itu setiap kilometernya itu, setiap tantangannya itu pasti berbeda-beda.